Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data yaitu graf dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Afandes, STMT. Nah, graf adalah jenis struktur data umum yang susunan datanya tidak berdekatan satu sama lain atau non-linear. Graf terdiri dari kumpulan simpul bertinggal untuk menyimpan data, dan antara dua buah simpul terdapat hubungan saling keterkaitan. Lalu ada node dan edge. Simpul pada graf disebut dengan vertex atau node, sedangkan sisi yang menghubungkan antar vertex disebut edge atau busur. Nah, graf pada contoh di sini bisa kita lihat di mana pada gambar terlihat bahwa graf tersebut mempunyai 4 buah node dan juga 3 pasang edge. Kemudian ada karakteristik graf. Yang pertama, sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu node. Yang kedua, sebuah graf belum tentu semua node-nya terhubung dengan edge. Yang ketiga, sebuah graf mungkin mempunyai node yang tak terhubung dengan node yang lain. Dan yang keempat, sebuah graf mungkin semua node-nya saling berhubungan. Lalu ada jenis-jenis graf. Yang pertama ada graf tak berarah. Graf tak berarah di mana urutan node dalam sebuah edge tidak dipentingkan. Misalnya edge E1 dapat disebut dengan edge AB atau BA. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut. Lalu ada graf berarah. Graf berarah terdapat edge yang mempunyai busur dan menunjuk pada node lainnya, di mana urutan dari edge itu dimulai dari node awal dan diakhiri dengan node yang ditunjuk oleh busur. Dan ini tidak boleh dibalik. Contohnya, edge AB tidak sama dengan edge BA. Lalu yang ketiga, graf berbobot. Nah, jika setiap edge mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah node, maka edge tersebut dinyatakan mempunyai bobot. Nah, bisa dilihat pada gambar di mana simpul A menuju B itu dia mempunyai bobot 5. Nah, mungkin kalau untuk penjelasan graf cuma sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke coding grafnya. Langsung saja nanti ke video selanjutnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke IntelliJ IDEA-nya. Langsung saja kita buat Java class baru dengan nama undirected graph. Nah, kemudian kita hapus public-nya. Lalu kita inisialkan dengan integer array 2 dimensi, lalu array, kemudian integer ukuran. Undirected graph, integer simpul, lalu ukuran sama dengan simpul, array sama dengan new integer, array 2 dimensi dengan isian ukuran-ukuran. Lalu kita buat void tambah sisi. Nah, integer vertex 1, integer vertex 2. Lalu array vertex 1, vertex 2 sama dengan 1. Lalu array vertex 2, vertex 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita ke void print matrix. Kita buat for i di mana lebih kecil dari ukuran, i lebih kecil dari ukuran, dan kita buat lagi for i j lebih kecil dari ukuran. Lalu kita sortkan, kita isi array i j ditambah kutip spasi. Lalu kita printkan lagi. Kemudian kita for i lagi dengan ukuran kecil dari ukuran, lalu kita sortkan dengan isian simpul ditambah i ditambah terhubung ke. Kemudian for i untuk ij lebih kecil dari ukuran, kemudian if array ij besar dari 0, maka kita sortkan j ditambah kutip. Kita printkan lagi. Kemudian kita buat void route integer vertex 1, di mana kita pakai boolean array ditempuh sama dengan new boolean dalam kurung ukuran. Nah, kita pakai key integer, key sama dengan new linked list.
ditempuh vertex 1 sama dengan true. Key titik over vertex 1. Lalu while apabila key-nya tidak kosong, maka integer out-nya keluarannya itu key titik poll. Lalu kita printkan out plus tanda kutip. Kemudian kita for-kan lagi ukuran. Kemudian if array out i sama dengan 1 dan i tidak ditempuh i, maka ditempuh i sama dengan true dan key-nya over i. Coding undirected graph kita telah jadi, maka kita membuat satu public class lagi, yaitu undirected graph aplikasi. Di sini kita tinggal PSVM aja, lalu undirected graph sama dengan new undirected graph. Untuk simpulnya isinya 5. Kemudian graph titik tambah sisi. Di sini kita isi 0 dan 1. Lalu ini aku isi terserah aja. Ini aku isi bebas. Lalu mungkin kita tambah 2 lagi ya. Nah, cukup. Nah, di sini kita tinggal sortkan lagi, di mana di situ kita tulis matriks ketetanggaan, di mana graph titik print matrix. Kemudian kita sortkan lagi, yaitu untuk mencari rute dari simpul 0. Maka kita buat graph titik rute. Kita isi 0. Lalu kita runkan. Di situ bahwa dari matriks ketetanggaannya di simpul 0 yang dia bertanda 1, maka dia bertetangga, yaitu dia bertetangga pada 2 dan 3 serta 4. Lalu di situ untuk simpul 1 dia bertetangga dengan 0 dan juga 3 dan 2. Nah, kemudian di situ juga diperjelas untuk simpul 0 terhubung ke 1, 2, 4. Untuk rute yang dilalui yaitu 0, 1, 2, 4, dan 3. Maka coding untuk graph tak berarah telah selesai. Lanjutnya ke coding yang berarah atau directed graph. Kita buat dulu Java class baru dengan nama directed graph. Kemudian kita hapus publicnya. Lalu kita buat private integer ukuran. Kemudian private array list. Kemudian array list lagi. Lalu integer. Salah panah. Lalu integer. Kemudian baru kita buat adjacency list. Nah, kemudian kita buat directed graph integer ukuran. Dis titik ukuran sama dengan ukuran. Adjacency list sama dengan new array list ukuran. Kemudian kita for i kecil dari ukuran adjacency list titik add new array list. Lalu kita buat void tambah sisi. Integer asal, integer tujuan. Adjacency list titik get asal titik add tujuan. Kemudian kita buat void print adjacency list. Kita buat for i kecil dari ukuran.
Kemudian kita sort simpul I ditambah terhubung ke. Kemudian kita for int naik board, itu bisa dihapus. int naik board agent sesi list, lalu kita ganti jadi tangga aja. Agent sesi list titik get I. Maka kita sortkan 2, 3, 4 apa ada ganti tanggal ya? Maka kita sortkan tetangga plus tanda kutip, lalu kita sortkan lagi. Kemudian kita buat void rute integer awal, dimana boolean array ditempuh sama dengan new boolean ukuran. Key integer key sama dengan new linked list ditempuh awal sama dengan true, maka key of pt over awal, while key tidak sama dengan kosong, key-nya tidak kosong, maksudnya integer current sama dengan key next board ya titik pol. Kita sortkan, lalu kita buat current plus tanda kutip, lalu for kita buat integer tetangga agency list titik get current. Kemudian kita if apabila tidak ditempuh oleh neighbor, maka ditempuh neighbor sama dengan true, key titik over tetangga. Nah, kemudian kita buat lagi kelas baru dengan nama directed graph aplikasi. Nah, di sini kita buat PSPM directed graph sama dengan new directed graph, kita isi simpulnya 5. Kemudian kita buat graph titik tambah sisi, kita buat 0, 1, lalu kita duplicate. Nah, ini aku isi sesuka aku, bebas. Makanya kalau kalian mau buat juga bebas, terserah kalian. Nah, kemudian ini sama seperti undirected grid tadi, kita tinggal sortkan, lalu kita buat daftar ketetanggaannya, lalu graph titik print agency list, baru kita buat lagi sort route dari simpul 0, baru graph titik route 0. Kemudian tinggal kita runkan aja. Nah, bisa dilihat bahwa simpul 0 terhubung 1. Nah, di situ teman-teman bisa lihat, dan untuk rutenya bisa kita lihat 0, 1, 3, 4, 2. Seperti itu. Maka coding untuk graf berarah juga telah selesai. Mungkin itu saja isi dari video kali ini. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.